Selamat malam Adimas. Kita Ya, berharap malam, nih Bang. ketemu muslim yang waras yuk. Berharap kita ketemu muslim yang waras. Adimas, Anda muslim? Ya, Muslim, Bang. Silakan Bang nyalakan kamera. Apa yang mau Anda sampaikan kepada saya dan kepada seluruh penonton ini? Silakan. Oh iya, Bang. Sekejap, Ada Bang. 7.600 orang ini. Silakan. Sekejap, Bang. Oke, silakan Bang. Bang, saya Kristen Bang. Nggak boleh Anda mengucapkan Assalamualaikum kepada non-muslim. Maaf, Bang. Ya, menurut ajaran agama Islam, Anda itu jangan memberikan salam kepada non-muslim, Bang. Tapi iya, Bang. Paham, Bang. Itu yang ngomong Muhammad, Bang. Kecuali Anda memang udah nggak percaya lagi sama Muhammad. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Anda muslim kan ya? Ya, Muslim, Bang. Oke, silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Ini apa namanya? Pertanyaan ini macam mana, Bang? Susah juga ini antara Kristen atau Islam yang benar. Oke. Apa yang mau Anda sampaikan terkait tulisan ini? Kristen atau Islam yang benar? Tentu kami sebagai Muslim ya kami menjawab Islam lah yang benar. Oke, apakah Anda sudah mempelajari keduanya? Belum pernah saya belajar yang Oke, Kristen. artinya kesimpulan Anda itu adalah kesimpulan yang subjektif, setuju nggak? Ya, betul, Bang. Iya, karena Anda itu mengatakan Islam benar karena Anda menerima informasi Islam yang benar, kan gitu. Nah, makanya saya bilang ini yang disebut dengan kebenaran tanpa pemeriksaan, kebenaran tanpa penelitian. Begitu. Hanyalah kebenaran-kebenaran yang sifatnya itu adalah self-proclaim atau klaim-klaim pribadi, klaim sepihak. Begitu, Bang. Sementara Anda tidak pernah mempelajarinya, tidak pernah menelitinya, tidak pernah membandingkannya. Oke, sekarang kita uji, Bang. Kalau menurut Anda Islam itu benar, ya? Ya, Bang. Oke, kita kasih contoh, Bang. Contoh. Ya, Bang. Baik. Menurut Anda nih, Bang. Menurut Anda, kalau misalnya ini kita kasih yang sudah-sudah aja ya, teman-teman ya. Jangan ditambah-tambahin lagi. Yang sudah-sudah aja kita sebarkan terus-menerus. Anda, mohon maaf nih, Bang, saya tanya dulu. Anda punya istri nggak? Punya, Bang. Oke. Menurut Anda, kalau istri Anda itu menyusui pria lain yang bukan suaminya, menurut Anda itu perbuatan yang benar atau perbuatan yang salah? Ya, perbuatan yang salah, Bang. Perbuatan yang salah. Anda tahu nggak, Bang, bahwa Muhammad itu pernah menyuruh perempuan menyusui pria lain? Tidak pernah saya dengar itu, Bang. Tidak pernah. Tadi kan Anda mengatakan kan bahwa Islam itu benar, ya kan? Ya, betul, Bang. Nah, saya paham kenapa Anda bisa bilang begitu, saya paham. Karena Anda nggak belajar agama Islam. Jadi, Bang, pernah ada satu cerita, ada satu kejadian. Ada seorang perempuan namanya itu Sahlah. Sahlah ini anak daripada Suhail. Nah, dia punya suami. Suaminya ini namanya Abu Huzaifah. Nah, tetapi sepasang suami istri ini memiliki seorang laki-laki yang tinggal serumah dengan mereka. Namanya itu Salim. Nah, karena Salim ini sering keluar masuk rumah, wajah dari Abu Huzaifah ini berubah terhadap istrinya. Bayangin, Bang, Abang sepasang suami istri. Betul? Ya, Bang. Terus Abang bekerja. Tapi di rumah itu ada pria lain. Bagaimana perasaan Anda coba?
tentu saja sakit lah bang. Ya tentu saja perusahaan Anda gelisah nggak? Ini ngapain ya nanti mereka di rumah ini ya, betul? Nah, Betul bang. begitulah peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Mengadulah si perempuan ini, si Sahlah binti Suhail ini kepada Rasulullah. Dia bilang begini, ya Rasulullah, ada kulihat di raut wajah suamiku kecemburuan sehubungan dengan Salim yang ada di rumah. Padahal Salim ini itu adalah pembantunya. Ya kan? Anak angkatnya, pembantunya yang sudah diangkat seperti anak sendiri. Lalu apa kata Muhammad? Susuilah si Salim itu, kata dia. Nah, mendengar perintah Muhammad itu terkaget Sahlah ini. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia itu sudah dewasa, sudah besar. Bahkan dia sudah berjanggut. Muhammad tersenyum ya dan berkata, aku tahu bahwa dia sudah dewasa. Singkat cerita, disusuilah si Salim itu. Setelah disusui, besoknya Sahlah datang lagi kepada Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, sekarang suamiku tidak cemburu lagi. Nah, Anda jangan menertawakan ajaran Anda sendiri. Itu ajaran itu tertulis dalam literasi Islam. Nah, makanya tadi saya tanya sama Anda, masihkah Anda berkata bahwa Islam itu benar? Tapi boleh gak abang kasih nampak bukti lah bang, kasih bukti lah macam itu. Pasal saya ini baru dengar lah bang, jujur baru saya dengar. Baru dengar ya teman-teman ya. Jadi kalian tahu ya. Bang, kok temanya itu terus? Karena masih ada Islam yang belum dengar ini. Makanya ini kita gaungkan terus. Gitu loh. Coba nih, saya kasih Anda. Nanti kalau misalnya Bang, saya tunjuk nanti misalnya Bang, hadis dan segala macam. Nanti Anda mengatakan, Bang, itu bisa saja hadis itu karangan orang Kristen. Bisa begitu nanti ya. Saya akan coba ya Bang ya untuk memutarkan ceramah dari Ustadz Bang. Jadi Ustadz langsung ya. Supaya kita terkonfirmasi gitu loh. Supaya terkonfirmasi bahwasanya perkataan saya itu memang sudah dibahas oleh Ustadz. Nih Bang ya. Saya kasih Anda dengar dulu. Semoga suaranya terdengar ya Bang ya. Salim Maula Abi Hudzaifah ini tinggal bersama keluarga Salim, bersama Abu Hudzaifah, ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah cemburu, Salim sekarang udah jenggotan, udah gede, sejak kecil sama dia. Sementara istrinya namanya Sahlah bintu Suhail, nggak enak melihat suaminya cemburu, maka dia tanya kepada Nabi, Rasulullah, bagaimana ini anak dulu kecil sama kita, sekarang sudah gede, udah jenggotan, kalau masuk ketemu saya, suami saya cemburu, apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi SAW, susuin dia, padahal udah jenggotan. Ini kasus terjadi di zaman Nabi SAW. Susuin dia. Akhirnya dia pun menyusui Salim, ya. Kemudian jadilah mahram. Akhirnya tidak mengapa jadi mahram, ya. Nah, gara-gara kasus ini, Aisyah radhiyallahu taala anha berfatwa dalam sebagian kasus, terutama dari debat antara Aisyah dengan Ummu Salamah. Ada kasus seperti tadi, ada orang sudah gede, kemudian ingin bertemu bukan mahram, kata Aisyah, susuin aja, biar jadi apa? Mahram. Susuin Bang. Betul ya. Itu pernah dibahas di dalam satu pengajian yang membahas itu namanya Ustadz Firanda. Itu terkenal Bang. Bahkan dia itu saya pernah nonton video itu, dia menjadi imam masjid di Madinah. Tuh. Makanya yang mau saya tanyakan kepada Anda, bagaimana mungkin Anda masih percaya bahwa Islam itu benar sedangkan pengajarannya seperti itu? Silakan. Pasal ini saya belum terlalu percaya Pak Bang. Itulah saya masih ragu lah macam berita ini Bang. Masih ragu lah Bang. Ragu, baiklah ya. Bang, baik. Boleh tanya Kak Bang? Oh silakan. Saya kepercayaan orang Kristen tuh Bang, macam saya kan ada tahu Bang, dengar lah Bang, cuman dengar saja. Kalau Tuhannya orang Kristen itu apa Bang?
Mohon maaf lah bang, saya mau tahu saja bang. Tuhannya orang Kristen itu apa? Apa atau siapa? Iya maksudnya siapa? Ya seperti yang diketahui oleh orang banyak bang. Tuhannya orang Kristen itu ya Yesus. Tuhan kami itu Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Dan yang mau saya sampaikan kepada Anda gini aja bang. Nanti kan Anda cari tahu sendiri tuh. Benar nggak bahwa nabi yang Anda percaya seorang nabi itu mengajarkan yang demikian. Nah nanti kalau memang itu ternyata benar, tetapi Anda masih menolak, masih menyangkal, ya, masih mengatakan pokoknya Muhammad adalah orang benar. Kalau udah begitu susah bang. Karena apa? Karena sebagaimanapun nanti saya bawakan kepada Anda akan tetap menolak kebenaran. Makanya kata Tuhan Yesus bang, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menerima Yesus bang. Jadi makanya bang, saya berpesan kepada Anda, mumpung masih ada kesempatan, carilah kebenaran. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu bang. Jadi bang, Tuhan Yesus sudah berkata untuk supaya Anda percaya kepadanya. Jangan Anda malah percayanya kepada yang lain. Begitu. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan A, sementara Muhammad ngajarin B, berarti Anda harus pilih A. Begitu Pak. Setuju? Masih ragu-ragu sekarang ya? Ya saya masih ini Pak. Oke lah, boleh Bang. Jadi kita juga nggak tidak memaksakan. Artinya Anda harus punya inisiatif sendiri mempelajarinya. Begitu ya Bang ya? Ya. Oke. Kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama Bang Adimas. Oh, tapi Selamat malam, Bang. ngomong-ngomong Adimas, Ya, Bang. saya tanya dulu. Ya, Bang. Anda mengklaim Anda muslim kan? Iya Bang. Anda bisa nggak bacakan satu surat di dalam Al-Quran? Boleh Bang. Boleh, Al-Fatihah surat coba. apa Bang? Terserah yang Anda hafal apa? Bismillah. Iya Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pendek saja ya Bang. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke. Allahu Somad itu artinya apa, Bang? Tidak tahu Bang. Tidak tahu. Bang, Allahu Somad itu artinya Allah dia itu adalah Somad, Bang. Betul nggak? Tidak tahu lah Bang. Tidak Kalau Allah berbuat saya tahu. Kalau Allah berbuat saya tahu Bang. Iya Apa udah. kita Baiklah, jangan dipaksakan, Bang ya. Jangan dipaksakan. iya Bang. Oke, saya turunkan ya, Bang ya. Oke.